saya hormati Bapak Al Ustadz Mahmudi AS sebagai Presiden POSMI Hong Kong, dan yang saya hormati Ketua MTTQ Ibunda Zahra dan beserta wakil beserta jajarannya, dan yang saya cinta sayangi seluruh tamu undangan dan santri MTTQ yang hadir pada hari ini. Semoga derap langkah kita semua membuahkan pahala dan menjadi penghapus dosa-dosa kita dan sebagai pengangkat derajat kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Saya selaku MC pada hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua Qiraah dan sari tilawah, yang ketiga acara inti Maulidah Hasanah, dan yang keempat murotal surah Ar-Rahman, yang kelima sambutan-sambutan, yang keenam doa dan potong tumpeng, yang ketujuh isoma, yang kedelapan hiburan yang akan diisi dengan lantunan sholawat, Asmaul Husna, dan Mars MTTQ, yang kesembilan penutup. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, marilah kita membaca Ummul Quran dengan harapan semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Liridho ilahi ta'ala, syayulillahi ta'ala, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ukhti Fida beserta sari tilawahnya dengan Uti Nurjana. Kepadanya tempat dan waktu kami persilahkan. Saya ralat ya. Kita masukkan langsung kita serahkan ke Bapak Al Ustadz untuk mengisi tausiahnya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan iman Islam pada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam rangka memperingati Milad MTTQ yang ke berapa Bu? Yang ke-6. Masya Allah ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bu Presiden MTTQ, Bu Zahra ya, Bu Zahra, Bu Zahra, Bu Zahra, yang telah mengundang saya untuk sekedar watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, saling mengingatkan, saling berbagi, ya, saling melengkapi. Mudah-mudahan niat dan langkah kita untuk hadir bersama di tempat ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, monggo. Saya diminta untuk membahas
pada sore hari ini temanya yang nggak tahu ini sesuai apa enggak, tapi saya diminta untuk membahas tentang sodakoh. Sesuai apa enggak sodakohnya Ibu? Sesuai saja ya, kita sesuaikan saja ya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sodakoh itu terdiri sebenarnya daripada 3 huruf. Huruf sod, huruf dal, dan huruf qaf. Ya, sodakoh. Artinya pada asalnya membenarkan, ya, apa yang telah diperintahkan Allah itu dia benarkan, ya. Dan dengan memberi itu merupakan aksi pembenaran dari keyakinannya, ya. Maka disebut sodakoh atau bahasa Jawanya apa kan? Sedekah ya, Bu ya. Jadi sodakoh ini banyak disinggung dalam Al-Quranul Karim, dan dalam hadis Nabi SAW disebutkan, dawu mardakum bis sadaqah. Pernah dengar nggak hadis ini? Dawu itu bukan ngomong endiko, bukan dawu bahasa Jawa ya. Dawu bahasa Arab di sini, berobatlah kamu atau berobatlah kepada orang-orang yang sedang sakit itu bisadaqah, dengan cara bersedekah. Di dalam hadis ini ya mungkin di samping kita pergi ke klinik, ke dokter, ya, kita juga ikhtiar dengan memberikan apa tadi? Sodakoh. Ketika kita ataupun dalam penjabaran hadis ini banyak sekali fakta, Bapak Ibu sekalian, ya, cerita-cerita benar di mana orang yang suka memberi itu pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salah satunya adalah ketika kita sedang tertimpa penyakit yang kronis misalnya ya Bu ya. Ada satu cerita benar di Mesir. Ada anak pergi ke Mesir? Belum. Sungai Nil? Belum. Sungai Gangga? Belum. Bengawan Solo? Sudah. Jadi di Mesir itu ada seorang kaya raya, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia menderita penyakit kanker, bahasa Indonesia kanker ya, kanker gawat yang memang nggak ada obatnya. Di Mesirnya itu nggak, orang sudah, para tenaga ahli medisnya sudah menyerah. Ini wis kayaknya tinggal the matter of time. Apa bahasa Jawa ini? It's the matter of time. Tinggal nunggu waktu, itu loh, ya. Mungkin 2-3 hari ya, pokoknya tinggal nunggu waktu lah, ya. Sudah berusaha, ya namanya juga orang kaya, ya, kemana-mana pakai private jet. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, ketika para tenaga medis sudah menyerah kalah, ya, ketika melihat penyakit yang dideritanya itu sangat kronis sekali, ya, kayaknya sudah manusia yang waras, yang hebat sudah tidak bisa, ya. Akhirnya, selamat datang Bu. Ya. Akhirnya orang kaya ini, orang Mesir ini, beliau mengusulkan supaya berobat di Eropa. Ya, monggo Bu, silakan. Saya juga baru mulai, baru 1 menit. Terbanglah ke UK. UK itu singkatan apa? United Kingdom. Wah, pinter-pinter loh. Ini mahasiswa luar negeri semua. Sekolahnya di Hong Kong. Oh, hebat itu, ya. UK singkatan dari United Kingdom. United Kingdom. Kingdom itu apa artinya? Kerajaan. Kerajaan. Unitednya? Persatuan. Ya, bersatu atau persatuan ya. Jadi diterbangkan ke United Kingdom, sampai di salah satu rumah sakit private yang sangat mahal, ya. Akhirnya diperiksa Bu. Setelah diperiksa,
ketua tim dokternya itu setelah mendapat laporan dari tenaga medis bawahannya itu mendapatkan bahwa orang ini mustahil akan hidup dalam beberapa hari, ya, karena tumor kankernya itu sangat ganas sekali, nggak pernah terlihat dan belum pernah dialami oleh tim dokter itu. Akhirnya dia memutuskan supaya dioperasi dari akar-akarnya sampai pokoknya belum pernah dilakukan, ya. Nah, setelah memutuskan untuk dioperasi sampai ke akar-akarnya, si pasien dari Mesir ini dia minta waktu kepada tim medis ini untuk kembali ke negaranya, ke Mesir, ke keluarganya untuk memberi wasiat. Ya namanya banyak duitnya ya Bu ya. Kalau kita kan nggak ada duitnya ya Bu ya. Iya dapat gajian 2 hari langsung masalah. Transitnya itu ada berapa menit, beberapa jam gitu. 1 hari 2 hari lah transitnya ya Bu ya. Nah yang ini karena kebanyakan duit ya. Jadi dalam beberapa hari tadi setelah diperiksa, Pak saya mau pulang dulu ke tanah air ke Mesir ya. Saya ingin memberikan wasiat kepada family ya, supaya memberikan inilah pesan-pesan kepada keluarganya. Akhirnya diizinkan ya. Setelah diizinkan dia pulang ke tanah air, ke kampungnya ya. Pada suatu hari dia jalan-jalan ke kampung, ya, melalui ke toko-toko, ke pasar lah katakannya. Sampai di pasar itu, beliau, ini orang kaya ini, melihat seorang nenek-nenek yang sedang mengambil, ya, mengumpulkan tulang-tulang yang dibuang oleh warung daging ya, yang dibuang. Dia kumpulin. Akhirnya si orang kaya ini bertanya, Assalamualaikum Nek. Leoma. Saya bisa ngomong gitu kan. Lihat Ingkoa. Ya, ngomong tanya, ini kenapa, untuk apa ini kamu kok mengoleksi tulang-tulang ini, untuk apa ini? Kaget ini si orang kaya. Akhirnya dijawab, Mas, saya kumpulkan tulang-tulang ini untuk memberi makan banyak anak yatim yang kami tanggung, ya, supaya mereka dapat makan sop, karena dagingnya kami nggak mampu beli, ya. Maka tulang-tulang inilah kami pungut, kemudian kami akan sop, ya, menjadi sop apa? Sop tulang, ya, untuk memberikan makan kepada anak yatim di kampung kami. Mendengar dan menyaksikan, ya, hal seperti itu, ya, akhirnya orang kaya itu terenyuh hatinya. Selamat datang Pak Dodon. Ya. Belah sini nih, monggo. This is for the gentleman. Jadi setelah hatinya terenyuh melihat pemandangan seperti itu, ya, akhirnya ditanya, Nek, ini saya belikan ya, daging yang ada di warung ini, saya beli semua, dibeli semua. Akhirnya dibawa ke tempat penampungan anak yatim piatu untuk masak, ya, dan tulang-tulangnya. Kemudian dia pesan kepada tukang dagingnya ini, Mas, ini setiap minggu 2 kali, tolong kirimkan daging ya ke tempat anak yatim ini, saya bayar tes dari sekarang ya. Tiap seminggu 2 kali, sampai bulan berapa nanti terserah ya. Jadi setelah berlalu begitu, ya, akhirnya orang kaya Mesir ini, ya, setelah beberapa hari di Mesir, memberikan santunan makan kepada anak yatim piatu, ya. Beliau terbang kembali ke UK. Ternyata UK singkatannya? United Kingdom. Pinter-pinter ini. Amin. Kembali ke UK, ya, dan melaporkan kembali ke private clinic di sana, ya. Setelah dicek oleh para dokter itu, ternyata kanker, ya, yang dulunya amat ditakutkan, ya, dan hanya tunggu apa tadi Bu? Tunggu waktu saja mau mati, ya. Ketika dicek semua 2-3 orang
nggak percaya, dia pada kaget. Loh ini kok berubah drastis kayak gini? Yang lainnya dipanggil lagi, pada heran ya. Ini kok kenapa ini bisa sembuh total kayak gini nih? Ya. Panggil lagi bosnya dari timnya, bosnya dipanggil lagi. Akhirnya pada marah semua Bu, pada Presiden Mesir ini. Ya. Marahnya kenapa? Kamu ketika di Mesir itu ya, mesti kamu sudah berobat di sana itu, di hospital sana. Enggak, saya bilang, wallahi saya enggak pergi kemana-mana, ya. Ke rumah sakit enggak, ke klinik ketemu dokter juga enggak, ya. Saya hanya ketemu keluarga saya dan teman-teman, ya. Nah akhirnya setelah diceritakan kan hampir berantem, ya, hampir berantem karena tadi mungkin si dokter itu sudah membayangkan dia mau mati ya dia, tapi tiba-tiba apa? Malah tambah sehat, ya. Akhirnya setelah berantem begitu, akhirnya dia cerita bahwa saya, ya tadi itu tadi ceritanya ya, ketika saya jalan ke kampung ini ya, kemudian saya menemukan seorang ini ya, dan saya memberikan dana bantuan atau anak yatim dia tuh gini, akhirnya ya nggak tahu katanya saya setelah datang itu saya jadinya kok sehat. Nah jadi hal-hal seperti ini yang tidak dipercayai oleh orang-orang ateis, orang yang nggak punya Tuhan ya, ini kayak orang gila gitu menyaksikan seperti itu ya dia, karena nggak masuk akal. Tapi bagi orang Muslim ya ini kehendak Allah ya dia, kehendak Allah ya, walaupun tadi sakitnya parah ya, tinggal beberapa hari saja menunggu, tiba-tiba kembali dengan badan yang sehat ya, bahkan sampai lebih daripada sebelum dia sakit itu kesehatannya dicek itu. Penyebabnya apa? Sedekah. Maka hadis tadi sangat betul sekali ya. Dawau mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakitmu itu dengan cara apa? Bersedekah. Jadi ini maksudnya di samping kita ikhtiar berobat, kita juga ikhtiar membantu orang lain, ya. Menyenangkan orang lain itu Bu, hukumnya adalah sunnah dan ibadah, ya. Membantu teman-teman, apalagi orang-orang yang membutuhkan ya Bu ya. Bahkan ketika kita dapat menyenangkan orang lain, kita akan mendapatkan 5 bonus. Yang pertama adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya orang yang dapat membahagiakan orang lain, maka Allah menciptakan kebahagiaan itu dengan menciptakan malaikat sebanyak 70.000 malaikat yang disuruh untuk beristighfar untuk orang yang menggembirakan itu. Berapa puluh malaikat? 70.000 loh. Maka kita harus hobi ya biar bantu orang ya biar harus hobi Bu. Ini salah satu obat penyakit kita. Anda kalau ingin menjadi orang yang berjiwa lapang, nggak punya rasa dengki iri ya Bu ya. Kita kan kebanyakannya kalau tetangga punya motor, kitanya meriang-meriang ya Bu ya. Betul apa enggak? Ya Bu ya. Padahal disentuh juga enggak, dikatain juga enggak. Penyakit ain. Oh meriang-meriang. Iya. Nah ini masalah ini ya. Iya, udah seminggu orang itu beli mobil. Ayo kira-kira gimana Bu? Wah ini Bu, bisa kalau orang Jawa Tengah geblak tahu geblak. Pingsan ya. Iya, pingsan akhirnya dibawa ke rumah sakit, masuk ICU 10 hari. Istrinya datang menjenguk, Mas, tetangga kita punya mobil loh Mas. Ayo kira-kira gimana Bu? Mati. Innalillahi. Itu orang yang pelit begitu tuh. Orang yang pelit, orang yang dengki itu nggak diapa-apain. Itu panas dingin. Iya, jantungnya apa di sini Bu?
punya motor sebelah itu ya, akhirnya punya 3 penyakit orang itu. Makan tidak enak, tidur tidak mandi tidak basah. 3 penyakit ya. Orang yang suka membantu, wah kan senang sekali Bu kalau tetangganya punya mobil ya Bu ya. Alhamdulillah tetangga aku punya apa? Mobil, siapa tahu kalau aku perlu. Nah kan gitu ya Bu ya. Bahkan dia mungkin akan apa? Akan mendatangi tetangganya itu dengan mengucapkan kunghe kunghe. Meng-mengah. Nah ini Bu ya. Jadi orang yang suka memberi itu enak loh Bu. Ya, enak ya. Melihat temannya tambah kaya, wow langsung dia congratulate ya. Congratulations. Apa bahasa Jawa itu? Selamat. Jowo. Apa bahasa? Selamat itu selamat. Selamat juga ya. Sugeng. Sugeng sugi. Nah itulah ya. Jadi orang yang suka memberi dosanya apa nih Bu? Diampuni, dimintai ampun oleh 70,000 angels. Ya. Berapa itu? 70.000. Oke, jadi jangan pelit ya Bu ya. Ya teman-teman. Anda kalau sering menawarkan service, Anda hidupnya akan sehat Bu. Amin. Saya yakin banget itu. Saya punya teman banyak yang suka, yang berjiwa volunteerism, ya, suka menolong orang. Itu nggak pernah sakit loh sampai sekarang. Iya, nggak pernah sakit. Hidupnya tuh kok enak aja. Ya karena suka memberi Bu. Suka memberi. Berbeda dengan orang pelit. Orang pelit ini kalau kita ketemu dengan dia, Assalamualaikum. Nah langsung dia nggak mau jawab, ya Bu ya, nggak mau melayani kita. Karena apa coba? Oh ini pengalaman. Nah, iya. Itu orang pelit, makanya orang pelit itu Bu cepat tua. Nah, kalau cepat tua, cepat apa? Karena nggak punya teman ya, ketemu teman merengut. Kenapa dia merengut? Takut diutangin. Supaya nggak mau ngobrol. Nah, gitu ya. Jadi kalau ketemu di pasar di jalan itu pura-pura nggak tahu. Nah, ini Bu ya, tanda-tandanya ya. Iya. Dan kalau merengut, ada satu kajian di Amerika. Orang yang suka merengut, sekali merengut, ke-14 urat saraf di kening di sini, itu akan menarik ke-14 urat sarafnya itu, sehingga orang itu menimbulkan wrinkling. Apa wrinkling? Keribut. Pintar-pintar pada dari hebat ini mahasiswi ini. Sekolahnya di Hong Kong Pak. Wah, di luar negeri ya sekolahnya. Hebat ini ya. Jadi ke-14 urat sarafnya itu ditarik sehingga timbul apa? Tadi apa? Kling-kling itu? Wrinkle. Keriput ya, wrinkling. Coba kalau satu hari dia melakukan itu 20 kali wrinkling. Makanya kata orang tua ya, orang yang suka marah-marah, suka merengut, cepat Tua. Kalau cepat tua, cepat Mati. Iya, itu sangat logis, ya, sangat logis sekali. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, orang yang suka memberi itu banyak temen tuh. Dia suka bergabung kayak gini, ya. Iya, sukanya begitu orang yang suka volunteerism itu, ya. Kalau sering bersilaturahmi seperti ini, nanti memberikan 2 bonus. Bonus apa? Riwayat Imam Muslim menjelaskan, man arada an yubsatalahu fi rizqihi wa an yursalahu fi atharihi falyasil rahimah. Sapa wonge kang hobi bersilaturahim, ya, maka Allah akan memberikan 2 insurance. Apa insurance itu? Jaminan. Oh, pinter-pinter ya. Bagus. Ya. Memberikan 2 asuransi, ya, bagi orang yang suka apa tadi? Bersilaturahim. Kan silaturahim enak ya Bu ya?
banyak temennya loh. Anda kalau punya temen di kos WB ini 3.000 orang, hidupmu itu bahagia. Amin. Saya yakin. Iya. Nah, ya. Apa yang pertama? Yang pertama kata Nabi, ya, tala umruh. Umurnya panjang. Amin. Orang yang suka bertemu dengan teman, ya, komunikasi, ya, tanya apa kabar, menawarkan bantuan, nyangoni ongkos MTR, misalnya ini Pak, ini kanggo ongkos. Nah, orang yang disangoni seneng apa enggak? Senang. Kalau orang yang diberikan seneng, kita juga melihatnya seneng loh Bu. Betul apa enggak? Iya. Nabi itu Nabi Bu, ketika mau masak, tiba-tiba pintunya diketuk. Lalu orang itu, ya Rasulullah, tolong bantu aku, ya, beli makanan. Oh, dikasih semua. Dilihat makan, dok sampai kenyang, sampai sendawa. Nabi lihatin aja. Nabi yang tadinya lapar mau makan, melihat orang makan kemaruk seneng itu, Nabi ikut gembira loh. Bahkan tadi rasa laparnya hilang, jadinya ya Bu ya. Jadi hilang loh Bu. Saya yakin panjenengan semua pernah mengalami semua. Pernah Anda jatuh cinta pertama? Belum pernah? Ini sudah balik semua belum? Orang yang bahagia itu Bu, laparnya nggak keingetan, hilang pokoknya itu. Orang yang bahagia itu nggak perlu makanan gini, nggak kolu gitu loh. Betul apa enggak? Ini orang bahagia kayak Nabi tadi memberikan makanan kepada orang itu bahagia banget. Dia langsung nyetrum tambah bahagia daripada orang yang dikasih makanan itu. Meng-mengang. Nah kayak gitu loh Bu. Maka kalau Anda ingin bahagia, bahagiakan orang. Itu satu kunci, ya, satu kunci. Jadi kita harus membahagiakan orang lain supaya apa tadi? Panjang umur, ya. Panjang umur Bu. Kita banyak teman nih panjang umur. Apalagi nanti doa lagi ya. Nanti kan ada doa ya Bu ya. Ada kan tadi dalam acara ya. Nah, dalam doa itu nanti, misalnya ada salah seorang kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Namanya Mbak Bayem, ada Mbak Bayem? Enggak ada. Ya. Di luar ada. Ya, Mbak Bayem ditakdirkan oleh Allah akan meninggal nanti pada tanggal 17 Agustus 2022 jam 7 malam 7 menit. Tanggal berapa Bu? Tanggal 17 Agustus 17 Agustus 2022 22 jam berapa? jam 7:03 menit. Ya, 7 malam ya. Orang ini mau mati nih Mbak siapa? Bayar. Karena dia ikut bersilaturahmi di sini dan berdoa. Ya. Berdoanya apa? Allahumma tawwil umrana misalnya ya. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Amin. Wasahih ajsadana. Dan sehatkanlah tubuh badan kami. Dan seterusnya. Allah terima doa Mbak Bayem itu Bu. Kira-kira mati apa nggak tanggal 17 Bu? 17 itu kapan sih? Bulan depan ya? Berarti insya Allah itu Allah akan panjangkan, nggak jadi mati dia. Nah, itu ya. Dikarenakan apa? Doa itu tadi dalam bersilaturahmi ya. Dan enak Bu, orang bersilaturahmi itu bisa menghilangkan stres. Saya kasih contoh ya. Panjenengan punya problem di rumah tangga majikan itu ada 15 problem dengan majikan. Apa contohnya problemnya biasanya? Dibentak-bentak, gajinya dipotong, mencari gelas 2 dipotong 100 ya. Ya, pokoknya banyaklah permasalahan. Tiba-tiba Anda datang ke sini. Datang ke sini ngobrol dengan teman. Ya, ketemu dengan teman. Oh, cerita. Temennya namanya Mbak Kangkung lah. Mbak Kangkung ngobrol dia. Ketika ngobrol Mbak Kangkung ini gak mau berhenti 1 jam, nyocos saja ngomong. Jadi dia punya curhat ya Bu ya, banyak problemnya ya. Ternyata problemnya lebih banyak daripada Mbak ini yang cuma 15. Problemnya Mbak Kangkung ini ada 62 problem Bu. Diceritain sampai 2 jam Bu.
Nah, apa manfaat dari pertemuan kedua orang ini? Mbak ini yang punya 15, dia berpikir, oh kalau begitu aku bersyukur, ya, aku ini bersyukur banget, problem aku masih, 15. ya, apa itu bahasa sininya, Siu-siu. siu, ya, siu, apa namanya itu, masalah kecil, ya, masalah kecil, ya, small matter, ya, siusai, apa namanya, ya. Jadi masalah kecil, cuma 15. Melihat temennya itu ada berapa tadi? 62. 62 problem. Jadi alhamdulillah. Jadi semangat apa enggak Bu hidupnya Bu? Semangat. Terus tambah semangat. Tadinya apa? Puyeng aja kepalanya ya Bu ya. Mumet, semrawut, ya, repot dan lain sebagainya. Ketika datang ke sini, habis nggak terpikirkan itu wajah majukan yang suka gini Bu ya. Kejenengan ini enakan tadi malam apa sekarang nih? Sekarang ini hati kita. Enakan kapan? Sekarang. Tadi malam apa sekarang? Sekarang. Tim kaya. Why? Ya karena silaturahmi ini kan. Iya. Jadi kalau sehat begini panjang umur apa cepat mati Bu? Panjang. Nah, ya. Ini fakta loh Bu. Ya. Fakta. Jadi orang suka memberi kepada orang lain dengan cara silaturahmi ini, ya, umurnya akan apa? Panjang. Ya, badannya sehat, tidurnya nyenyak, ya Bu ya. Amin. Makannya Banyak. enak, mandinya Basah. basah. Ya, ini anaknya. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang suka memberi, ya, itu pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang suka memberi ya, Bu ya, suka memberi, suka menolong teman. Ya, ada sepatu di situ berantakan misalnya, dia susun-susun, ada sampah dia buang, ya. Ini termasuk membantu orang lain, membahagiakan orang lain. Ketemu teman, senyum ya Bu ya. Jangan merengut ya, kalau dia bukan orang muslim, sosan gitu loh Bu. Ya. Iya. Jadi dengan banyak membantu, Allah juga akan membantu. Banyak memberikan kemudahan. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan bantuan kemudahan kepada seseorang, ya. Wallahu fi aunil 'abdi, ya. Allah itu akan memberikan bantuan kepada seorang hamba selagi hambanya itu menolong saudaranya. Ngerti ya Bu ya? Allah akan memberikan bantuan, solusi terbaik, kemudahan kepada kita selagi kitanya apa? Membantu orang lain. Membantu saudara-saudara kita. Jadi kalau kitanya pelit, Allah pelit apa enggak? Pelit. Ya pelit. Allah juga enggak mau bantu, teman-teman juga pada menjauh ya Bu ya. Akhirnya apa? Sakit sendirian, nggak ada yang tahu ya Bu ya. Dia jatuh di jalan, malah diapain oleh temennya Bu? Mampus loh. Nah, gituin. Coba Bu. Sakit apa enggak Bu kita Bu? Sakit. Di mana sakitnya? Di sini. Oh, di sini. Dikatain mampus sakitnya di mana? Di sini. Tambah stroke mati, cepat mati orang kayak gitu. Makanya hindari sifat bakhil. Bakhil itu apa? Medit, pelit, kalau bahasa Melayunya itu kedekut. Ya, kedekut. Ya, jangan jadi kedekut, nggak ada temen Bu. Ya, orang kedekut nggak punya temen. Ya, kita banyak temennya ini enak Bu. Ya, sering saya sampaikan. Ya, kalau Anda ingin bahagia hidup wherever you may be, dimanapun Anda berada, ya,